Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radita Dharma Setiawan. Saya dari kelas C dengan NIM 2409511155. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang leptospirosis, yaitu adalah penyakit zoonosis dan bakteri sporadis yang disebabkan oleh Spirochetes dari genus Leptospira yang menyerang manusia dan berbagai jenis hewan. Nah, penyakit ini terus berdampak besar pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di negara berkembang dengan tingkat morbiditas yang mortalitas yang tinggi. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada pada leptospirosis pada anjing. Nah, ini telah melaporkan adanya leptospirosis anjing yang terjadi pada tahun 2019 di kandang anjing dengan dugaan leptospirosis pada seekor anak anjing yang mestizio yang berumur 2 bulan yang lahir di penampungan. Nah, anak anjing yang sakit tersebut berhenti makan pada hari pertama. Lalu dilaporkan hipertermia ringan dan dehidrasi. Lalu penyakit kuning terlihat pada hari kedua. Dan anak anjing tersebut belum mengalami vaksinasi terhadap leptospirosis. Nah, untuk gejala klinisnya yang pertama itu ada hipertermia ringan atau demam. Ini menunjukkan adanya respon tubuh terhadap infeksi bakteri Leptospira yang menandakan proses peradangan sistemik. Lalu ada dehidrasi, itu terjadi akibat demam, muntah, dan penurunan cairan. Nah, lalu ada depresi dan lemas. Ini tanda umum gangguan sistemik yang menunjukkan penurunan energi akibat infeksi dan infeksi bakteri. Nah, lalu ada kehilangan nafsu makan. Ini disebabkan oleh demam dan metabolisme hati dan ginjal. Nah, lalu ada warna kuning dan hitam pada kulit dan bantalan jari. Ini mengindikasikan kerusakan hati dan sirkulasi darah yang terganggu. Lalu ada ditemukannya DNA leptospirosis. Nah, ini menunjukkan infeksi telah mencapai ginjal, seringkali menyebabkan gagal ginjal atau akut atau kronis. Nah, untuk mengetahui tersebut dilakukannya tes serologis dan molekuler yang memastikannya terkena leptospirosis. Nah, pada penyakit ini penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan urin atau organ yang terkontaminasi karena kemampuan bakteri untuk menjajah ginjal. Setelah fase bakterimia dan dilepaskan dalam urin atau secara tidak langsung melalui paparan lingkungan yang terkontaminasi. Nah, faktor lingkungan juga seperti tingkat presipitasi pluviometrik yang tinggi, lalu banjir, lalu bencana alam, lalu peluasan perkotaan, lalu yang tidak terkendali, dan sanitasi yang buruk yang memiliki peran dalam mempengaruhi penularannya. Nah, lalu untuk gambar berikut itu ada rongga mulut, tampak selaput lendir, mulut berwarna kuning. Ini menunjukkan adanya kerusakan hati dan hemolisis akibat infeksi Leptospira interrogans. Nah, lalu pada gambar yang mata itu bagian sklera juga tampak menguning. Nah, ini menandakan bilirubinemia sebagai hasil gangguan fungsi hati atau pecahnya sel darah merah. Nah, lalu pada gambar radiografi yang lateral tubuh anjing menunjukkan pada gambar panah merah itu area ginjal yang membesar, indikasi adanya nefritis interstisial akibat infeksi Leptospira. Nah, lalu pada panah biru itu perubahan densitas pada hati yang menandakan peradangan atau kongesti hati akibat infeksi sistemik. Nah, lalu untuk pengobatannya itu biasanya ada doxycycline. Ini merupakan terapi utama leptospirosis pada anjing. Namun doxycycline ini efektif membasmi leptospira pada jaringan dan mencegah hewan menjadi pembawa bakteri.
setelah sembuh. Nah, dosis ini biasanya diberikan selama 14 hari untuk memastikan eliminasi sempurna bakteri. Nah, lalu yang kedua itu ada penisilin, yaitu digunakan pada fase akut ketika anjing mengalami gejala berat seperti demam tinggi atau gagal ginjal. Nah, ini penisilin ini membantu mengurangi jumlah bakteri dan mengurangi jumlah bakteri dalam darah pada tahap awal infeksi. Nah, lalu ada pencegahan. Nah, untuk pencegahan ini yang pertama itu ada penutupan kandang, yaitu mencegah penyebaran leptospira ke hewan lain. Nah, lalu ada pembukaan kandang setelah pemulihan. Ini hanya dilakukan jika hewan sudah sembuh klinis. Nah, lalu ada isolasi hewan terinfeksi. Nah, yaitu memisahkan hewan sakit agar tidak menularkan penyakit. Nah, lalu yang keempat itu terapi antibiotik yang memadai, yaitu memastikan bakteri benar-benar hilang dan hewan tidak menjadi pembawa penyakit. Nah, untuk kesimpulan dari penyakit leptospirosis ini pada anak anjing mestizio ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan penanganan cepat infeksi Leptospira interrogans yang menyebabkan gejala sistemik seperti demam, dehidrasi, dan ikterus. Nah, penularan ini terjadi melalui kontak langsung atau lingkungan terkontaminasi, yaitu pengobatan dengan doksisilin selama 2 minggu dan yang efektif untuk menghilangkan bakteri. Lalu isolasi hewan sakit dan perbaikan sanitasi kandang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.